Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Sari dari kelas Sistem Informasi A dengan NIM 20250501045. Membuat video ini dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas dari Bapak Christian Eskom, yaitu mengenai sistem informasi manajemen di kantor, atau kita membuat sebuah review jurnal. Baik, kita mulai saja. Yang pada bagian latar belakang yaitu manajemen sistem informasi, karena materi yang sangat mudah untuk dikembangkan, untuk dimengerti, dan merupakan hal penting di sebuah perusahaan maupun di sebuah organisasi. Tak hanya itu, sistem informasi manajemen atau SIM mempunyai peranan penting di dalam manajemen kantor. Metode yang digunakan penulis sendiri adalah metode teori dasar, di mana dalam jurnal ini akan ada penguatan teori-teori yang terkait. Selain itu, penulis juga menggunakan metode studi kasus, di mana akan ada beberapa kasus yang akan dibahas pada jurnal ini, dan juga merupakan hasil pengamatan dari berbagai kasus yang berhubungan dan merupakan studi kasus yang berhubungan yang akan dialami dan dilihat oleh penulis. SIM sendiri masih terdengar asing di telinga orang awam. Banyak orang yang akan mengira SIM yang termasuk merupakan sistem informasi yang ada pada sebuah komputer dan teori yang dipelajari oleh jurusan komputer maupun jurusan informasi saja. Memang tidak salah, namun SIM yang akan dibahas pada jurnal ini adalah bagaimana penggunaan sistem informasi pada sebuah kantor yang manajenya oleh atasan dan karyawan sebagai subsistem dan media dari informasi itu sendiri. Pada bagian pendahuluan, dengan kurangnya pengetahuan dan pandangan banyak orang terhadap SIM, sangatlah penting untuk memulai sebuah tulisan mengenai SIM ini. Manajemen sistem informasi sendiri tidak sulit untuk dipahami, hanya saja mengandung dua makna. Sistem informasi yang akan dibahas oleh penulis merupakan sistem informasi yang ada di kantor. Bagaimana sistem informasi itu sendiri, mungkin banyak dari pekerja kantoran yang masih sepenuhnya paham mengenai SIM ini. Seringkali sudah mereka terapkan namun tidak dipahami dasar teorinya. Seperti informasi sendiri tidak terus-menerus harus selalu dikaitkan dengan komputer. Sistem informasi yang melibatkan komputer seringkali disebut sistem informasi berbasis komputer atau Computer Based Information System atau CBIS. Namun sistem informasi yang kali ini akan dibahas adalah sistem informasi yang ada pada kantor atau Information System Office. Pada sebuah sistem informasi yang ada disebut dengan komponen. Komponen seperti sistem informasi pada kantor adalah seperti manusia, komputer, dan juga prosedur kerja. Dalam sebuah sistem informasi harus ada sesuatu proses dan harus memiliki hasil, juga memiliki tujuan. Tujuan itu sendiri merupakan tujuan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan maupun sebuah organisasi, dan komponen-komponen yang ada di dalamnya menjadi faktor pencapaian tujuan. Dalam sebuah sistem informasi terdapat sistem dan subsistem, di mana keduanya berjalan bersamaan. Maksudnya seperti apa? Saat sebuah sistem berjalan dengan baik, maka subsistemnya pun akan berjalan dengan baik pula. Diibaratkan pun seperti tubuh manusia sebagai sistemnya dan anggota tubuh sebagai subsistemnya. Tubuh yang berjalan dengan baik maka akan memiliki respon yang sangat cepat. Sama seperti saat kaki diinjak atau subsistem, maka otomatis tubuh akan memberi respon, berteriak atau berkata aduh atau informasi.
maka tubuh yang diibaratkan sebagai sistem pun akan membuat informasi yang dapat dari subsistem itu sendiri. Pentingnya pembahasan SIM ini dapat disimpulkan yaitu untuk mendapatkan informasi-informasi seperti apa yang dimaksud, yaitu informasi yang dapat digunakan untuk sebuah perusahaan. Setiap orang perlu mengetahui SIM, terutama orang-orang yang bekerja di kantor maupun yang akan melalui sebuah bisnis sangat perlu untuk mengetahui hal ini, karena MSI merupakan dasar yang dipakai dalam berbagai aspek, seperti dalam aspek pengambilan keputusan, aspek menghindari atau menyelesaikan konflik, aspek menangani komplain, aspek untuk menentukan standar pada sebuah kantor, aspek pembelajaran, aspek evaluasi, dan sebagai aspek untuk mendapatkan sumber informasi yang terpercaya seperti laporan. Untuk mendapatkan sumber informasi yang dapat dipercaya, laporan-laporan yang dihasilkan yaitu dapat berupa laporan periodikal yang biasa disebut atau laporan yang didapat dari periode waktu tertentu seperti laporan harian, laporan bulanan, laporan tahunan, laporan semester, maupun laporan triwulan. Laporan tekstual yaitu laporan yang berisi ringkasan dari sejumlah datum-datum maupun informasi. Lanjut, laporan pengecualian muncul hanya pada saat adanya situasi yang tidak biasa atau tidak normal. Dan terakhir, laporan pembanding seperti namanya, bersisi dua atau lebih informasi yang dihimpun dan dijadikan sebagai pembanding. Tujuan pustaka untuk sebuah jurnal yang ditulis oleh Daniel Bernandes mengenai SIM ini sebuah perusahaan. Ia mengibaratkan informasi seperti darah yang mengalir di tubuh manusia. Darah yang mengalir di tubuh manusia sangatlah penting bagi setiap organ dan sistem kerja yang ada di tubuh. Sama hal dengan informasi yang mengalir ke setiap bagian kantor akan sangat penting bagi sistem kerja yang ada pada kantor. Demi kelangsungan kerja yang baik, saat tubuh manusia kekurangan darah atau aliran darah yang berhenti, maka tubuh manusia akan mengalami keadaan yang tidak baik. Akan timbul penyakit yang mematikan, dapat membuat jantung yang tidak sehat maupun serangan jantung yang dapat mengakibatkan kematian. Begitupun saat informasi yang penting atau informasi yang dibutuhkan tidak sampai tangan dengan tepat, maka akan terjadi kesalahan dalam komunikasi, kesalahpahaman antar bagian, hasil pekerjaan yang tidak sesuai yang dapat merugikan perusahaan dan karyawannya. Saat aliran informasi yang tidak berjalan dengan baik terus-menerus tidak diperbaiki di sebuah kantor dalam kurun waktu tertentu, bisa saja menimbulkan kerugian besar bagi perusahaan yang bisa saja menyebabkan perusahaan gulung tikar. Manajemen sistem informasi merupakan rangkaian terorganisasi dari sejumlah bagian atau komponen yang secara bersamaan berfungsi atau bergerak menghasilkan informasi untuk ditunjukkan dalam manajemen perusahaan. Dapat dilihat dari kutipan tersebut bahwa MSI merupakan sebuah hal yang terorganisir atau terstruktur. Dengan sistem yang terstruktur dengan baik, maka akan muncul informasi yang baik pula dan juga informasi yang dapat dipercaya. Oleh sebab itu, dapat kita ketahui bahwa setiap organisasi tertentu memiliki kebutuhan informasinya sendiri-sendiri. Oleh sebab itu, sistem informasi pun akan dikemas, diorganisasikan secara berbeda namun satu tujuan yang baik. Perusahaan lain, pesan yang dapat berupa informasi kecil yang mungkin tidak semua orang akan menganggap sistem informasi itu adalah hal yang kecil. Misalnya seorang pekerja merupakan perantara informasi, tentunya mempunyai kehendak atau keputusan bagaimana mereka menyampaikan atau menerima informasi. Apakah informasi tersebut akan disampaikan atau tidak? Seperti contoh kecilnya,
di sebuah perusahaan yang dilihat oleh penulis. Pembahasan ini akan menggunakan bahasa hasil dari pemikiran penulis sendiri. Tidak akan ada kutipan daripada buku, hanya terdapat penulis saja. Penulis menganalisis bahwa ada beberapa peranan sistem informasi manajemen pada kantor. Yaitu ada pengambilan keputusan, mengatasi konflik, menghindari risiko, mengatasi masalah yang ada pada kantor. Pembelajaran penulis menggambarkan SIM sebagai sistem kerja tubuh manusia dan otak sebagai sistemnya. Tubuh sebagai bangunan kantor dan bagian-bagian sebagai subsistem dan juga media penyampaian informasi yang nantinya didapat pada kerja tubuh. Otak melakukan keputusan seperti keputusan untuk terus berjalan ke kiri, berjalan lurus, berjalan dengan cepat, berjalan secara perlahan. Informasi yang dapat dilihat dari keputusan otak pun akan berbeda. Dalam pengambilan keputusan, maka akan ada sebuah pilihan yang ditentukan. Pengambilan keputusan sendiri merupakan hal penting yang sangat sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Seperti apa yang akan kita lakukan hari ini? Apakah kita akan pergi ke sekolah, ke kampus, atau pergi ke kantor, ataupun sebuah keputusan besar dalam kehidupan sehari kita, seperti jurusan apa yang akan kita ambil untuk kuliah, universitas mana yang akan kita pilih untuk meneruskan pendidikan. Bahkan ada keputusan yang lebih besar lagi, seperti akankah kita menjadi orang jahat atau menjadi orang yang baik. Apa kita akan mencuri saat ada peluang, atau justru malah bersikap jujur untuk mengambil keputusan yang baik dan kadangkala sulit untuk kita jalani. Namun untuk dapat manajemen diri kita dengan baik, perlu mengambil keputusan yang baik juga. Sama halnya dengan seorang wirausahawan, ia harus mengambil keputusan mengenai bisnisnya, namun harus bisa menerima segala konsekuensi yang akan didapat. Sistem informasi manajemen mempunyai banyak peranan, salah satunya peranan dalam pengambilan keputusan dalam sebuah departemen. Manajer sebagai sistem, karyawannya sebagai subsistem. Seperti misalnya seperti sebuah minimarket mempunyai stok perlengkapan tulis-menulis merek Stabilo di toko dan di gudang, dan kebetulan stok yang masih ada cukup dan untuk persediaan. Pada saat yang sama, manajer minimarket mendapat surat penawaran yang sangat fantastis dan dari spoiler. Dalam surat penawaran itu terdapat penawaran barang diskon hingga 50%. Seorang manajer harus bisa mengambil keputusan apakah ia akan memesan barang diskon itu dengan resiko barang di gudang over limit, namun dapat menghasilkan keuntungan hingga 200%, atau tetap mempertahankan stok gudang yang cukup namun kehilangan peluang untuk mendapat keuntungan 200%. Seperti sudah dijelaskan bahwa peranan sistem informasi manajemen adalah untuk mendapat informasi yang sesuai dalam kasus. Dalam kasus ini, pengambilan keputusan harus dipikirkan oleh manajer dan ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan. Misalnya nomor 1, bagaimana standar yang ada di perusahaan? Apakah standar yang menetapkan bahwa stok barang boleh melebihi batas tertentu atau tidak jika hanya banyak kelebihan yang diperkenankan? Yang kedua, bagaimana penjualan atas barang itu di minimarket tersebut? Apakah barang tersebut merupakan barang yang banyak dicari dan diminati oleh konsumen atau tidak? Jika tidak, sebaiknya seorang manajer tidak mengambilnya. Nomor 3, seberapa banyak keuntungan yang akan didapat? Apabila keuntungan yang didapat lebih banyak daripada risiko kerugian, maka bisa menjadi bahan pertimbangan untuk seorang manajer untuk mengambil keputusan untuk membeli. Yang keempat, bagaimana sifat barang tersebut? Apakah bersifat barang yang harus segera habis atau barang yang dapat bertahan lama? Karena pada kasus ini barang yang dimaksud adalah peralatan tulis-menulis atau ATK.
maka barang tersebut termasuk barang yang bertahan lama atau tidak harus habis. Semua informasi di atas didapat dari hasil pemikiran dan pengalaman yang dimiliki oleh manajer, hasil pemikiran atau pendapat dari karyawan, sistem yang digunakan pada minimarket untuk melihat berapa tinggi minat konsumen terhadap barang, formulir pemesanan atau daftar pesanan barang untuk melihat seberapa sering kita memesan barang dari supplier tersebut. Hasil diskusi dari manajer bersama karyawan, karena keputusan tidak dapat diambil secara sepihak saja. Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan keputusan yang akan diambil oleh manajer itu adalah membeli barang tersebut karena barang bersifat bertahan lama dan juga konsumen memiliki minat yang tinggi atas barang tersebut. Selain itu, resiko kerugian lebih kecil dibandingkan keuntungan yang akan didapat. Permasalahan pada sebuah perusahaan adalah hal yang sangat wajar. Semua perusahaan pasti menghadapi masalah mereka masing-masing. Rumusan masalah. Ibaratkan kehidupan manusia pun yang sering menghadapi berbagai macam permasalahan. Oleh sebab itulah mengapa seseorang wirausahawan harus siap menerima banyak konsekuensi, karena bisnis selalu berhadapan dengan masalah yang rumit dan masalah yang berbeda-beda pula tiap perusahaan. Peluang bukan menjadi masalah yang akan dihadapi oleh perusahaan, tapi juga ada ancaman atau threat, maka merupakan tugas sistem atau manajer perusahaan yang ada di perusahaanlah untuk mengambil peranannya. Sebagai penggerak, tentunya untuk mencapai tujuan yang dimiliki perusahaan dan agar tujuan perusahaan terlaksana dengan baik, selain berperan untuk mengambil keputusan, sistem informasi manajemen juga dapat berperan sebagai salah satu cara untuk menghindari konflik. Di sebuah kantor yang terdapat banyak karyawan dengan pemikiran dan watak yang berbeda, sebenarnya akan sangat sulit untuk menghindari konflik. Informasi penjualan disampaikan oleh A kepada B, lalu B menyampaikan informasi yang sama kepada C, namun dengan cara yang berbeda dari A. Maka informasi tersebut dapat saja bisa berbeda makna, dan inilah yang menjadi adanya konflik karena sistem informasi yang kurang baik. Lalu sistem informasi seperti apa yang baik? Sistem atau manajer perusahaan adalah penggerak informasi, maksudnya penyampaian informasi sebaiknya dilakukan oleh satu orang saja atau satu sistem. Kegiatan efektifnya seperti morning briefing yang biasa diarahkan oleh satu kepala, sehingga informasi yang dapat akan penyampaian yang sama dan dengan cara yang sama. Dalam sebuah sistem, apabila subsistemnya keluar dari jalur sistem, maka akan terjadi masalah. Ada yang contohnya seperti dalam sebuah departemen ada 8 orang pekerja dengan latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang kelahiran 80 dan ada yang kelahiran 90. Ada yang kuliah di PTN dan ada juga yang kuliah di PTS. Ada yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Ada yang latar belakang keluarganya baik-baik saja. Ada juga yang broken home, kaya maupun miskin, dan yang paling sering ada perbedaan adalah mengenai politik. Namun karena sistem yang buruk, maka bukannya terhindar dari konflik, justru malah menimbulkan suatu konflik. Selain itu, hal seperti ini juga dapat menimbulkan konflik baru di masa yang akan datang. Sebuah perusahaan memiliki karyawan yang berbeda-beda. Salah satunya perbedaan agama, jam kerja di sebuah perusahaan ini. Karyawan harus pergi beribadah pada hari ini dan seorangnya lagi harus beribadah pada sore hari. Lalu manajer yang membuat jadwal tanpa pikir panjang langsung memasukkan karyawan A yang beribadah pagi untuk shift sore dan untuk karyawan B yang beribadah sore untuk shift pagi. Hal lainnya seperti pada hari Jumat, manajer menempatkan karyawan wanita lebih banyak ketimbang karyawan laki-laki, dan pada siang hari agar pada saat laki-laki muslim sedang menjalankan sholat Jumat dapat di backup oleh staf wanita.
Ini merupakan contoh sistem yang merata dengan baik, asalkan dari sistemnya sendiri, yaitu manajer menginformasikan karyawan yang lain dengan baik. Tentunya tidak akan menimbulkan dan mengurangi konflik peranan lain dari sistem informasi manajemen adalah sebagai salah satu cara untuk menghindari risiko. Berkaitan dengan pengambilan keputusan, seorang manajer mempertimbangkan peluang yang tidak memakan banyak risiko. Mengurangi risiko sama halnya dengan mengurangi kerugian pada perusahaan. Apabila perusahaan mengalami kerugian, maka sama saja dengan kerugian bagi karyawan, kerugian bagi perusahaan, terutama kerugian yang sangat besar, terdampak besar bagi karyawan, seperti pemutusan hubungan kerja karena ingin mengurangi karyawan maupun bonus yang tidak cair atau berkurang. Contohnya, seorang manajer gudang membeli barang pecah belah dari perusahaan A untuk keperluan stok barang di toko. Karena kurangnya koordinasi, ternyata seorang karyawannya sudah memesan terlebih dahulu dan keduanya sudah melakukan pembayaran. Padahal merupakan tugas rutin sang karyawan untuk memesan barang tersebut. Pedoman yang seringkali digunakan kantor dalam mengatur dan digunakan untuk menentukan standar. Dengan adanya sistem informasi manajemen di kantor, maka informasi akan tersampaikan dengan baik dan juga sebagai bahan evaluasi sebagai SOP. Misalkan SOP pembelian barang sudah 3 tahun diterapkan pada sebuah kantor, namun karena adanya pengertian spiller, maka saja SOP pembelian menjadi sebuah merevisi SOP kita merupakan supplier memiliki standar atau ketentuan yang berbeda daripada sebelumnya. Daftar pustaka Kadir Abdul 2014, pengenalan sistem informasi revisi Yogyakarta, CF Andi Susanto, Asar 2009, sistem informasi manajemen, pendekatan terstruktur resiko pengembangan. Badung Lingga Jaya Hartono, Bambang 2013, sistem informasi berbasis komputer Jakarta Dunek. Baik, itulah tadi hasil review jurnal dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.